teman-teman, selamat datang dalam video kami mengenai Operasi Penjaga Perdamaian dan Pencarian Perdamaian. Sebuah topik krusial dalam teori keamanan internasional. Sepanjang sejarah, masalah perang terus menghantui masyarakat internasional. Ketika saling ketergantungan antara negara meningkat, komunitas global mencoba merespon kekerasan dengan berbagai pendekatan kolektif. Setelah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dan tantangan dalam mengimplementasikan Pasal 43 Piagam PBB, konsep keamanan kolektif menghadapi kendala besar. Dari sinilah, gagasan tentang penjagaan perdamaian muncul sebagai alternatif utama untuk menyelesaikan sengketa internasional. Mari kita bahas tujuan utama dari Operasi Penjaga Perdamaian. Tujuan utamanya adalah menghentikan konflik bersenjata atau mencegah terulangnya kembali dengan bertindak sebagai penghalang fisik dan memantau pergerakan militer di lapangan. Dan kehadiran pasukan netral diharapkan permusuhan dapat diredam. Selain itu, ada tujuan sekunder yang tak kalah penting, menciptakan lingkungan yang stabil dan kondusif untuk bernegosiasi. Dalam situasi yang lebih tenang, pihak-pihak yang bertikai cenderung lebih bersedia untuk meredakan ketegangan dan duduk di meja perundingan. Ada beberapa misi penjaga perdamaian telah mencatat keberhasilan signifikan. Contohnya UNEF 1 pada krisis Suez tahun 1956. Pasukan PBB ini ditempatkan di semenanjung Sinai untuk memisahkan pasukan Mesir dan Israel, serta mengawasi penarikan pasukan Inggris, Prancis, serta Israel. Misi ini berhasil menciptakan stabilitas selama hampir 11 tahun. Kemudian, UNEF 2 pada Perang Yom Kippur tahun 1973 kembali ditempatkan di Sinai, sukses menjaga gencatan senjata dan memfasilitasi negosiasi yang berujung pada kesepakatan Camp David. Sementara itu, UNFICYP di Siprus yang dimulai sejak 1964 hingga kini telah membantu mencegah perang saudara dan mengurangi insiden penembakan antara komunitas Yunani dan Turki Siprus. Meskipun penyelesaian permanen masih terus diupayakan, kisah-kisah ini menunjukkan potensi besar dari operasi penjaga perdamaian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang misi campur aduk dan kegagalan, serta faktor internal. Tidak semua misi penjaga perdamaian berjalan mulus. Ada juga misi dengan hasil yang campur aduk atau bahkan gagal. Contohnya ONUP di Kongo pada tahun 1960. Misi ini awalnya bertujuan menstabilkan negara yang baru merdeka dari Belgia, mencegah pemisahan diri dari Katanga, dan menghindari perang saudara skala penuh. ONUP memang berhasil mencapai beberapa tujuan ini, namun melibatkan pertumpahan darah yang signifikan dan penggunaan kekuatan militer yang agresif oleh penjaga perdamaian itu sendiri, menunjukkan betapa kompleksnya situasi di lapangan. Sedangkan untuk misi yang gagal, kita bisa melihat UNIFIL di Lebanon pada tahun 1978. Misi ini ditempatkan setelah invasi Israel ke Lebanon Selatan dengan tujuan memulihkan perdamaian dan keamanan, serta membantu pemerintah Lebanon mengembalikan otoritasnya. Namun, UNIFIL tidak mampu menghentikan aktivitas teroris atau serangan balasan, bahkan kewalahan saat invasi Israel yang lebih besar pada tahun 1982. Contoh lain adalah MNF atau pasukan multinasional di Beirut tahun 1982. Internal, ada juga faktor eksternal yang sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan misi penjaga perdamaian. Yang pertama adalah pihak-pihak yang bersengketa. Jadi persetujuan awal mereka untuk kehadiran penjaga perdamaian sangat penting, dan kerjasama berkelanjutan dari mereka adalah kunci. Jika salah satu pihak tidak kooperatif, seperti tindakan Israel, yang secara sepihak maju ke utara Lebanon, mengabaikan keberadaan Uni FIL, misi bisa saja gagal total. Lalu yang kedua, negara pihak ketiga.
intervensi dari negara-negara tetangga atau kekuatan regional dapat secara signifikan menghambat misi. Tindakan negatif seperti memasok senjata atau mendorong kekerasan, misalnya dukungan eksternal terhadap faksi-faksi di Lebanon yang justru memperkeruh keadaan, telah menjadi faktor kritis dalam kegagalan misi seperti Uni, FIL, dan MNF. Lalu yang ketiga, kelompok subnasional. Perilaku mereka terutama di negara-negara tuan rumah dengan pemerintahan yang lemah dapat merusak upaya penjaga perdamaian. Kelompok-kelompok bersenjata non-negara seringkali memiliki agenda sendiri yang bisa bertentangan dengan tujuan misi PBB. Sebagai kesimpulan, operasi penjaga perdamaian adalah alat yang kompleks dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor operasional internal dan yang terpenting perilaku kooperatif dan berbagai aktor internasional dan subnasional. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran penting operasi penjaga perdamaian dalam dunia kita. Terima kasih telah menonton.